wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang Idul Fitri yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang penuh keberkahan ini, setelah 1 bulan bersama kita menyemai bulan Ramadan, Idul Fitri pun tiba dengan kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir begitu bergema dengan lantunan indahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dari lantunan takbir ini menyimpan begitu banyak kenangan dan memori. Sejenak kita flashback dan terbawa di masa kecil kita yang begitu polos, begitu lugu, tanpa beban, dengan segala pernak-pernik pakaian barunya untuk merayakan Lebaran. Hingga saat ini kita harus bertahan dan menjaga hidup kita. Dari lantunan takbir itu, tentunya kita diliputi rasa bahagia, rasa gembira setelah perjuangan kita yang begitu luar biasa melalui madrasah Ramadan, berjuang menahan haus, menahan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati, tentunya untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti begitu banyak rezeki yang kita terima. Bukan hanya sekedar rezeki lahiriah semata, namun rezeki batin pun terus mengalir di dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat yang tak tampak dan tak mampu untuk kita hitung begitu banyak jumlahnya di dalam kehidupan, jangan sampai untuk kita kufurkan. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin dari lisan kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan yang nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang Maha Kuasa. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna,
Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan kita pelihara. Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu, beriringan dengan itu intensitas ibadah pun ikut layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita akan termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni, karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri, mengharap ridho dari Allah. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas keimanan dan mengharap ridho dari Allah, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran ataupun noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir dengan jernih. Kesucian ini harus kita jaga dengan sekuat tenaga agar kertas dan air ini tidak ternoda. Mari dengan segenap jiwa dan raga kita menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, entah itu kepada sesama, utamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah, maka bertaubat menjadi satu-satunya cara. Kita beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa dan maksiat, dan sebagai wujudnya kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Namun jika itu dosa kepada sesama manusia, silaturahmilah menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan berkomitmen untuk mulai kehidupan yang bersama dan lebih bahagia. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan untuk mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap seorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah yang ditahan, memaafkan, dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita perlu mengingat bahwa sesama muslim adalah saudara dalam naungan ridha Allah. Sudah semestinya kita harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri. Walaupun berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal diri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan. Begitupun juga sebaliknya, tangan kanan tak sampai hati untuk menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain tetap harus disemai. Jikalau kita sedikit merenungkan di hari Lebaran ini, selesainya kita melaksanakan sholat Idul Fitri, selesainya kita mendengarkan khutbah Idul Fitri, kita pulang dengan rasa bahagia, kita kembali ke rumah dengan rasa senang, menikmati begitu banyak jenis masakan-masakan yang membuat perut kita kenyang. Tetapi jikalau kita melihat di belahan bumi yang lain, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di Rafah, yang sampai pada saat ini harus menelan pil pahit dan janji-janji busuk Zionis? Kita lengkap dengan segala macam jenis hidangan, tetapi mereka di sana hari ini
belum tentu bisa menikmati hidangan itu dengan kenyang dan bahagia. Rentetan peluru, rudal-rudal, bahkan segala jenis senjata siap untuk menghujam dan membunuh mereka. Maka bersyukurlah kita, orang-orang yang ada di Indonesia, utamanya kita yang berada di kota Makassar, karena bisa merayakan hari ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Maka bantulah orang lain yang berada dalam kesulitan. Kepekaan sosial kita telah dilatih di bulan Ramadan ini dengan merasakan lapar, merasakan dahaga. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Bukankah Rasulullah telah berpesan, tidaklah seorang mukmin menghibur, menolong saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain. Tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang berada dekat di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita sendiri. Bahkan ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta kita sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah azimat yang sangat luar biasa untuk kita di dunia ini. Kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Mungkin Ramadan tahun lalu mereka masih bersama, mereka masih berada bersama kita. Tetapi qadarullah, ketentuan Allah, Ramadan hari ini mereka telah tiada. Mereka telah dipanggil lebih dahulu oleh Allah. Bagi orang tua kita yang telah tiada, maka kebiasaan baik kita di kota Makassar, kita pun datang berziarah, mengunjungi kubur, mengunjungi makam mereka. Kita memanjatkan doa kepada Allah Sang Maha Kuasa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihum wa'afu anhum, agar mereka diampuni dosa-dosanya dan amal-amal ibadahnya pun diterima dengan sempurna. Bagi orang tua kita yang masih hidup dan dalam keadaan sehat, yang masih bersama kita, maka jagalah mereka, kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah bersusah payah melahirkan kita ke dunia ini. Dia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangan dan sudahkah kita mencium tangannya yang semakin lemah termakan hari dan usia? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan kepada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita, takkan lepas dari doa dan dukungan dari orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, takkan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahan mereka merupakan bencana di dalam kehidupan kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Mari sejenak kita mengenang perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil tak bisa berbuat apa-apa, dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, membesarkan kita dengan penuh cinta dan segenap kasih sayangnya. Bagaimana sebaliknya? Ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita datang menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapi dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya,
sambil tersenyum sebagaimana apa yang mereka lakukan semasa kita kecil. Kadang 10 anak dewasa tidak akan mampu merawat satu orang tua, berbanding terbalik saat dulu orang tua mampu merawat 10 anaknya. Oleh karena itu, di hari yang fitrah ini, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan, semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga Allah akan tetap menjaga kita, menjaga iman kita saat nanti kita dipanggil olehnya juga. Maka di akhir khutbah Idul Fitri ini, izinkan khatib menyampaikan satu kalimat penutup. Ada perjalanan yang jauh yang membuat kita memahami bahwa Lebaran tidak selalu bahagia. Beberapa orang ada yang kehilangan, beberapa orang ada yang tidak pulang, ada yang perutnya tidak kenyang, ada yang harum rumahnya tetapi sepi, ada yang merindukan gelak tawa, dan ada yang tidak tahu harus melakukan apa. Ternyata makna Lebaran adalah memaafkan itu semua, memaafkan keadaan, memaafkan segala kejadian, memaafkan ketidakbahagiaan. Kali ini luasnya dunia memberitahu kita akan satu hal lagi, bahwa terkadang hidup harus kita rayakan bukan dengan tertawa, tetapi mungkin juga dengan air mata. Mari kita memanjatkan doa kepada Allah, kita menggantungkan harapan yang terbaik kepada Allah. Semoga di hari nan fitrah ini Allah pun akan mengabulkan, mengijabah seluruh doa-doa kita. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih Engkau masih memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk menyapa bulan Ramadan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mampu beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Menjadi pribadi-pribadi yang tahan banting, menjadi pribadi-pribadi yang terlatih untuk mengontrol dan menundukkan hawa nafsu yang begitu sangat membara menjangkiti kami. Ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kesempatan untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan-Mu yang akan datang. Jangan jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kami, ya Rabb. Kami selalu rindu untuk melaksanakan ibadah-ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, menargetkan khatam Al-Quran, zikir sebagai penenang hati kami, berinfak, sedekah, zakat sebagai bentuk kepedulian sosial kami agar hati kami menjadi peka terhadap orang-orang yang berada di sekitar kami. Ya Allah, teruntuk mereka saudara-saudara kami yang berada di bumi belahan Palestina, kami semua mengirimkan doa yang terbaik di hari ini. Kami bisa jadi bahagia di sini, ya Allah, tapi mereka begitu sangat susah di sana. Tetaplah Engkau teguhkan keimanan mereka di sana, ya Allah. Kuatkan mereka, ya Allah. Bantu mereka, ya Allah, atas ujian-ujian yang menimpanya sampai saat ini. Biarkan mereka sejenak berbahagia, ya Allah, untuk bisa menikmati dan merayakan hari Idul Fitri seperti yang kami rasakan di sini. Ya Allah, ampuni pula dosa-dosa kami. Kami sadar, ya Allah, mungkin di bulan Ramadan-Mu ini barulah kami bisa insaf, barulah tergerak hati kami. Tetapi atas Engkau yang maha menerima taubat, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Entah itu kepada diri kami sendiri, entah itu kepadamu, ya Allah. Dan terkhusus untuk kedua orang tua kami, entah itu mereka masih lengkap
ataupun sudah salah satu Engkau panggil, ya Allah, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebahagiaan. Jangan lagi Engkau susahkan mereka ya Rabb. Mereka sudah sangat susah payah merawat dan membesarkan kami hingga sampai saat ini. Izinkan kami ya Allah menjadi anak-anak yang mampu membahagiakan mereka di masa tua, di masa uzurnya ya Allah. Jangan sampai kami mendurhakai mereka ya Allah. Ya Allah, angkat penyakitnya. Jangan biarkan orang tua kami menderita di sisa-sisa umurnya. Karena mereka sudah begitu sangat susah. Begitu sangat luar biasa perjuangannya. Seorang ibu yang melahirkan kami begitu berat antara hidup dan mati. Yang ada di pikirannya pada saat melahirkan kami, bagaimana agar kami bisa sehat selamat hidup ke dunia tanpa cacat sedikit pun, merawat kami, menyapi kami, membesarkan kami dengan segenap kasih sayang dan tulus cinta. Begitupun ayah kami ya Allah, sosok laki-laki yang begitu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, mengajarkan kami ketegaran, mengajarkan kami agar kami menjadi orang-orang yang kuat dan tahan banting menghadapi kehidupan ini. Kadang marahnya, gertakannya membuat kami sakit hati. Tetapi kami sadar saat dewasa ini ternyata pembelajarannya begitu sangat luar biasa. Ya Allah, kami pun sudah merasakan menjadi ayah. Kami pun sudah merasakan susahnya menjadi ibu. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang tak pernah lupa untuk membalas jasa kedua orang tua kami. Begitupun mereka yang telah Engkau panggil keharibaan-Mu ya Allah. Berikan mereka taman-taman surga-Mu di sana. Jadikan semua amal-amal baiknya menjadi teman terbaik di alam barzakhnya. Ya Allah, jangan Engkau azab orang tua kami. Jangan Engkau siksa orang tua kami di sana. Kami berjanji ya Allah, kami akan selalu mengirimkan doa-doa yang terbaik. Kami berjanji setiap sedekah infak yang kami keluarkan tidak akan lupa kepada orang tua kami. Bacaan-bacaan Al-Quran yang kami lantunkan pun akan kami kirimkan kebaikannya untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, jikalau kelak nanti Engkau mengizinkan kami masuk ke dalam surga, satu permintaan kami, pertemukan kami dengan mereka ya Allah. Pertemukan kami dengan kedua orang tua kami. Kami rindu ya Allah. Kami rindu ya Allah. Bagaimanapun nikmatnya surga yang luar biasa, semua tidak akan lengkap dan sempurna tanpa kehadiran kedua orang tua kami. Maka selamatkan mereka ya Rabb. Berkahi mereka ya Rabb. Rabbana ufir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya mujibat doa isailin. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan hari Idul Fitri.
Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan sebuah berduka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang karena Bapak Haji Muhammad Tahir bin Fatullah dini hari tadi malam 1 Syawal 1445 tanggal 31 Maret 2005 sekitar 01 Bintang di rumahnya. Saat ini jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Harta Indah Blok 2A nomor 76. Sekali lagi disampaikan sebuah berterima bahwa telah berpulang Bapak Haji Muhammad Tahir bin Fatullah tadi malam sekitar jam 1.00 di rumahnya. Alamat almarhum di Harta Sunda Blok 2A nomor 76. Beliau adalah salah satu dari jemaah Masjid Wahab Hidayah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.